Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang sangat saya cintai, anak-anakku yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan berkah serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh hikmah, di antaranya dalam kondisi pandemi COVID-19 atau tengah maraknya virus corona dalam kancah dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Yang patut kita syukuri, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi nikmat, diberi rahmat, diberi hidayah dan inayah, sehingga kita masih berkesempatan melaksanakan ibadah puasa. Kedua kalinya salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Berkat bimbingan beliau kita menjadi kenal Islam, kita menjadi kenal peradaban. Kita diarahkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang penuh dengan akhlakul mulia, akhlak yang mulia, yaitu ad-dinul Islam. Anak-anakku, Rasulullah Muhammad SAW adalah suatu sosok pemimpin yang diakui oleh seluruh dunia, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam. Beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang mempunyai karakteristik, mempunyai sikap, mempunyai akhlak yang mulia. Beliau adalah sosok yang bermanfaat bagi umat manusia yang lain. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Sehingga sosoknya Rasulullah adalah merupakan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap apapun tindakan Rasulullah adalah pencerminan dari isi Al-Quran. Anak-anakku yang sangat saya cintai, dalam Islam ada 4 aspek yang harus kita dalami, harus kita pelajari, harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah akidah, yang kedua tentang ibadah, ketiga tentang akhlak, keempat adalah muamalah duniawiyah. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang akhlak. Di dalam Islam ada 2 akhlak yang dikenal, yaitu akhlakul mahmudah dan yang kedua akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah atau yang dikenal dengan akhlak yang terpuji, di antaranya adalah berperilaku jujur, yang kedua berperilaku sabar. Tidak banyak yang akan kita kupas dalam pertemuan kali ini. Yang kita bahas yang pertama adalah tentang sabar. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-sholat, innallaha ma'as-sabirin. Anak-anakku, dalam Islam bukan hanya mengenal sekedar istilah sabar, tetapi kita harus lebih jelas, lebih detail, lebih paham tentang apa itu arti sabar. Bukan hanya sekedar sabar sebagai penolong. Kita tidak tahu apakah manfaat sabar, sehingga sabar bisa menjadikan suatu penolong bagi kita. Kita artikan sabar adalah sikap menahan diri dari melakukan sesuatu yang di luar fitrah manusia, menahan amarah, menahan nafsu yang tidak baik. Logikanya bagaimana? Jika seseorang bersikap sabar, maka itu akan menjadi penolong bagi kita. Saya contohkan, jika anak-anak dalam satu tempat atau di dalam suatu kelas menjumpai suatu barang yang bukan miliknya, maka jika anak-anak punya sikap sabar, anak-anak punya karakteristik sabar, maka inilah yang dapat menyelamatkan diri kita. Bukan hanya sekedar istilah sabar kita menahan diri. Apa yang bisa dijadikan penolong? Yaitu kesabaran itu sendiri. Ketika ada barang yang bukan milik kita, maka kita dengan penuh kesungguhan menahan diri
agar tidak mengambil yang bukan milik kita. Nah, tentunya dengan menahan diri kita akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Satu contoh, jika barang itu kita ambil, seperti uang. Ada uang teman kita diletakkan di meja dan ia lupa untuk menyimpannya. Karena kita tidak mempunyai sifat sabar, akhirnya kita terlena, kita tergoda. Sehingga dengan penuh ketidaksabaran, uang itu kita ambil. Akhirnya ketika diambil, teman kita melaporkan kepada guru-guru kita bahwa dia kehilangan uang, dilacak dengan CCTV, akhirnya tertangkaplah kita karena tidak ada sikap sabar, sehingga itu tidak bisa menjadikan diri kita sebagai penolong. Namun anak-anak, jika sikap sabar itu ada pada diri kita, kita akan dengan penuh kesungguhan menahan diri kita, tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sehingga kita akan terselamatkan dari sesuatu yang membahayakan diri kita. Seperti halnya contoh yang sudah saya berikan tadi, ketika seseorang tidak mampu menahan dirinya mengambil yang bukan miliknya, kemudian ia ambil uang itu, diproses oleh sekolah, kemudian diproses oleh wali murid, dan wali murid tidak terima, dilaporkan kepada polisi. Maka ujung-ujungnya kita berada dalam kesengsaraan. Artinya apa? Ketika kita sudah berurusan dengan pihak berwajib, kita akan masuk ke bui, dan di dalam bui kita akan merasakan ketidaknyamanan. Kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang kita. Kita berada di lingkungan yang baru. Kita berada pada suasana yang baru. Kita tidak bisa makan dan minum seenaknya karena kita berada di dalam bui. Inilah makna sabar anak-anak yang harus kita terapkan. Bahwa sabar harus selalu melekat pada diri kita, menahan diri dari hal-hal yang membuat kita terlena atau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Maka dengan pemahaman yang seperti ini, akhirnya kita tahu bahwa sabar memang bisa dijadikan penolong, bukan hanya sekedar istilah jadikan sabar sebagai penolongmu, tetapi kita tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah sifat jujur. Orang yang jujur maka akan senantiasa bisa melaksanakan amanah dengan baik. Jujur berkaitan dengan sabar. Ketika seseorang diamanati oleh seseorang dalam mengemban suatu amanat, ia laksanakan dengan baik. Perintahnya ya jalankan disuruh sholat ya sholat, disuruh menyampaikan kepada pemiliknya ia antarkan, dan tidak mengurangi dari amanat itu tersebut. Maka dengan karakter yang seperti itu, sikap-sikap yang seperti itu, kita akan menjadi mendapat julukan sebagai orang yang jujur, dan ini meningkatkan kemuliaan kita baik di mata Allah maupun di mata masyarakat.